Ada saat dalam hidup di mana kamu bertanya dalam diam, apakah semua ini ada artinya? Ketika keringatmu mengering tanpa disambut pujian, ketika air matamu jatuh tanpa satu pun yang tahu betapa keras kamu bertahan. Ketika kamu diam dan dunia mengira kamu menyerah, padahal dalam diam itu kamu sedang memanggil kekuatan semesta untuk membangkitkan takdirmu. Mereka tidak tahu bahwa setiap langkahmu di lorong sunyi adalah sebuah doa dalam bentuk tindakan. Bahwa setiap luka yang kamu jahit sendiri adalah tanda bahwa kamu bukan lemah, tapi sedang ditempa menjadi sesuatu yang mereka tak akan pernah pahami. Dan sekarang, semesta sedang membuka tabirnya. Kamu dipanggil bukan untuk sekadar bertahan, tapi untuk menang. Bukan untuk membalas, tapi untuk bangkit dan bersinar dengan cahaya yang tidak bisa dipadamkan oleh siapapun. Ini bukan kebetulan kamu berada di sini. Ini adalah konfirmasi bahwa kamu telah datang sejauh ini karena kamu adalah jiwa yang terpilih. Jiwa yang tak bisa dihentikan, tak bisa ditukar, dan tak bisa dilupakan. Sebelum kita melangkah lebih dalam, ingatkan dirimu. Ini bukan motivasi kosong. Ini adalah panggilan jiwamu sendiri yang sedang menjawab. Jangan lupa untuk menyukai video ini, berlangganan, dan aktifkan lonceng notifikasi. Karena setiap interaksi darimu bukan hanya mendukung pesan ini, tapi juga mengirimkan sinyal kuat ke semesta bahwa kamu siap menerima penuhnya kekuatan yang telah disiapkan untukmu. Tinggalkan angka 77 di kolom komentar untuk menyatakan dengan penuh bahwa aku siap. Ini sudah menjadi milikku. Aku tak akan menyangkal cahaya yang telah kubawa. Karena sesungguhnya, apapun yang kamu lakukan selama ini berhasil. Dan sekarang waktunya untuk mengakuinya, bukan dengan keraguan, tapi dengan keyakinan yang bergema dari dasar jiwamu. Mari kita mulai. Bagian 1. Mereka mengira kamu jatuh, padahal kamu sedang bangkit. Ada satu hal yang tidak pernah mereka pahami. Keheninganmu bukanlah tanda menyerah. Diamnya langkahmu bukan tanda kekalahan. Dan air matamu yang jatuh dalam gelap bukan isyarat bahwa kamu lemah. Itu adalah proses. Proses sakral yang tak bisa dijelaskan oleh logika biasa. Mereka menatapmu dari kejauhan, melihatmu tertunduk, dan mengira itu akhir dari segalanya. Mereka merayakan kejatuhanmu, seolah kamu tak akan pernah bangun lagi. Mereka menyebarkan cerita, membentuk persepsi, melemparkan kata-kata seperti pisau. Dengan harapan jiwamu akan terkoyak sebelum kamu sempat melihat kebenaran yang sebenarnya. Tapi mereka lupa bahwa ada kekuatan yang tak terlihat yang menjagamu. Semesta tahu betapa keras kamu bertahan ketika tidak ada yang melihat. Semesta mencatat setiap malam saat kamu terjaga, menatap langit-langit sambil menahan tangis. Bukan karena kamu ingin menyerah, tapi karena kamu sedang diuji. Diuji bukan untuk dihancurkan, tapi untuk dibentuk. Apa yang mereka lihat sebagai runtuhnya dirimu, sejatinya adalah kelahiran kembali. Sebuah metamorfosis suci yang terjadi jauh dari sorotan, jauh dari tepuk tangan. Kamu tidak hancur, kamu sedang dibangun ulang. Batu demi batu oleh tangan semesta sendiri. Dibentuk dari luka, dijahit dengan kesabaran, dan dikokohkan oleh kehendak yang tak bisa dilumpuhkan. Dan ketika mereka melemparkan dusta, kamu tetap diam. Bukan karena tidak tahu, tapi karena tahu siapa yang sebenarnya sedang mereka lawan. Mereka mengira sedang berperang melawan dirimu, padahal yang sedang mereka lawan adalah kekuatan besar yang memilihmu. Mereka sedang melawan takdir yang ditulis jauh sebelum mereka bisa menyusun tipu daya. Kamu adalah senyap yang tidak pernah kosong. Kamu adalah badai yang disalahpahami sebagai angin sepoi-sepoi. Kamu adalah api yang tak bisa dilihat dari luar, tapi menghanguskan setiap keraguan dari dalam. Mereka menyangka kamu akan runtuh, padahal kamu sedang merakit ulang jiwamu menjadi lebih kuat dari sebelumnya.
Jadi, biarkan semua itu menyentuh bagian yang seharusnya, bukan hatimu, tapi kesadaranmu, bahwa kamu tidak pernah benar-benar sendirian. Kamu tidak pernah benar-benar dikalahkan. Kamu hanya sedang disiapkan. Dan sekarang, ketika mereka terdiam karena tidak mengerti kenapa kamu masih berdiri, jawabannya sederhana. Karena kamu memang tidak pernah ditakdirkan untuk jatuh. Kamu bukan korban, kamu adalah penanda. Penanda bahwa mereka tidak sedang menghadapi manusia biasa, mereka sedang berhadapan dengan takdir yang tidak bisa dikalahkan oleh opini. Langkahmu hari ini bukan pelarian, tapi kebangkitan. Dan setiap detik yang kamu habiskan untuk bertahan telah berubah menjadi mahkota tak terlihat yang kini perlahan tampak. Kamu sedang bangkit dan mereka akan menyaksikannya, dengan atau tanpa pengakuan mereka. Ingat ini, semesta tidak mengukir kemenanganmu dengan suara bising, tapi dengan keheningan yang mengguncangkan. Kamu tidak sedang jatuh, kamu sedang membangun takhta. Dan waktunya hampir tiba untuk kamu duduk di atasnya dengan kepala tegak, hati penuh, dan jiwa yang tak bisa lagi digoyahkan. Bagian 2. Kamu tidak butuh tepuk tangan, karena kamu sudah jadi panggungnya sendiri. Ada hari-hari di mana kamu berjalan tanpa satupun suara yang menyemangatimu. Tidak ada sorak-sorai, tidak ada pujian, tidak ada pelukan yang berkata, "Kamu hebat." Yang ada hanyalah sunyi dan langkahmu sendiri. Tapi justru di sanalah kekuatanmu mulai berbicara. Karena hanya jiwa yang benar-benar kuat yang tetap melangkah tanpa harus diiringi tepuk tangan. Mereka terbiasa melihat orang bersinar karena disorot. Tapi kamu bersinar karena kamu adalah cahaya itu sendiri. Mereka mengira kamu haus pengakuan, bahwa kamu berdiri karena ingin dilihat. Tapi mereka salah. Kamu berdiri karena tahu, tidak semua panggung membutuhkan penonton. Kadang, panggung itu adalah dirimu sendiri. Kamu pernah memberi segalanya untuk mereka yang bahkan tidak mau menoleh. Kamu pernah menyalakan lilin untuk menerangi jalan orang lain, sambil membiarkan hatimu sendiri terbakar. Kamu pernah menunggu, berharap akan ada satu suara yang berkata, "Aku bangga padamu." Tapi itu tidak datang. Dan justru dari ketiadaan itulah, semesta mengajarimu satu hal, bahwa kamu bisa bertepuk tangan untuk dirimu sendiri. Kemenanganmu yang sebenarnya tidak datang dari pengakuan orang lain, tapi dari saat kamu tetap memilih berjalan, meski kaki gemetar. Dari saat kamu tetap bangkit, meski hati remuk. Dari saat kamu tetap percaya, meski tidak ada yang menyemangati. Mereka tidak mengerti bahwa kamu tidak dibentuk oleh pujian. Kamu ditempa oleh ketidakhadiran, oleh sunyi, oleh kekecewaan. Tapi semua itu tidak membuatmu lemah. Justru di sana, kamu belajar berdiri dengan tangan kosong, namun hati penuh. Dan ketika kamu berhenti berharap pada tepuk tangan mereka, dunia mulai bergetar. Saat kamu berkata dalam hatimu, "Aku cukup bagiku sendiri," semesta mulai menggemakan namamu di tempat-tempat yang tak pernah kamu sangka. Itulah titik baliknya. Itulah saat segalanya mulai berubah. Bukan karena mereka akhirnya melihatmu, tapi karena kamu tidak lagi peduli apakah mereka melihat atau tidak. Kamu tidak dibangun untuk disambut tepuk tangan. Kamu dibangun untuk mengguncang tanah tempat mereka berdiri. Dengan diam, dengan tenang, dengan penuh makna. Sekarang lihatlah dirimu. Kamu sudah melampaui masa di mana kamu butuh validasi dari luar. Sekarang kamu tahu bahwa keberhasilan sejati bukanlah saat semua orang berdiri dan bersorak, tapi saat kamu bisa berdiri dalam kesendirian dan berkata, "Aku sudah cukup. Aku telah berhasil." Dan itulah yang membuatmu berbahaya. Karena tidak ada yang bisa menghentikan jiwa yang telah belajar memberi dirinya sendiri kekuatan. Jadi, berjalanlah tanpa takut. Jangan menoleh hanya untuk memastikan apakah mereka melihat. Karena saat kamu sudah bisa berdiri dan bersinar dalam sepi,
Kamu bukan hanya telah menang, kamu telah menjadi panggungnya sendiri. Dan dari tempat itu, semesta akan membiarkan seluruh dunia menyaksikanmu. Bukan karena kamu mencarinya, tapi karena kamu pantas dilihat dalam cahaya yang kamu nyalakan sendiri. Bagian 3. Kamu menolak bermain di meja mereka, maka mereka kehilangan permainannya. Dalam hidup ini, ada permainan yang dibuat untuk menjebak. Panggung-panggung yang dihias dengan gemerlap semu, padahal di bawahnya adalah lumpur penuh tipu daya. Mereka mengundangmu, menyodorkan tangan dengan senyum palsu, berharap kamu duduk bersama mereka di meja yang sudah mereka atur sedemikian rupa. Meja penuh aturan curang dan skenario licik. Tapi kamu memilih untuk tidak ikut bermain. Dan itulah awal dari kehancuran mereka. Bukan karena kamu kalah, tapi karena kamu menolak ikut dalam permainan yang tak pernah ditakdirkan untukmu. Mereka terbiasa mengukur kemenangan dengan sorak-sorai dan drama. Mereka memanggilmu ke arena agar bisa menjatuhkanmu dengan jebakan, provokasi, dan permainan emosi. Mereka ingin kamu terpancing, membalas, kehilangan kendali. Karena itulah, satu-satunya cara mereka merasa lebih unggul. Tapi kamu mengejutkan mereka. Kamu tidak bereaksi. Kamu tidak merendahkan dirimu demi membalas hinaan. Kamu tidak menyeret jiwamu ke tempat yang penuh racun hanya karena mereka mengundangmu. Kamu memilih jalan yang lebih tinggi, bukan karena kamu takut, tapi karena kamu tahu nilaimu. Kamu tahu bahwa tidak semua panggilan pantas dijawab. Tidak semua pertempuran pantas diperjuangkan, dan tidak semua musuh pantas diladeni. Sementara mereka berisik membangun pertunjukan konflik, kamu diam-diam membangun kerajaanmu sendiri. Sementara mereka sibuk memanipulasi, kamu sibuk menata fondasi yang kokoh untuk masa depanmu. Mereka bermain dalam sistem penuh sandiwara, kamu menolak ikut, karena kamu tidak lahir untuk menjadi bagian dari kebohongan itu. Mereka ingin melihatmu marah. Mereka ingin kamu turun ke arena dan berperang dengan bayangan. Tapi kamu malah naik lebih tinggi, meninggalkan mereka bersama keributan yang mereka ciptakan sendiri. Dan di sanalah ketakutan mereka lahir. Karena tidak ada yang lebih membungkam daripada seseorang yang menolak ikut bermain. Tidak ada yang lebih mematikan bagi ego mereka daripada seseorang yang tetap tenang ketika diprovokasi. Tidak ada yang lebih menggetarkan dunia mereka daripada kamu yang tetap tegak tanpa perlu mengalahkan siapa-siapa. Karena kamu sudah menang atas dirimu sendiri. Kamu bukan pemenang karena lebih kuat, tapi karena kamu lebih bijak. Karena kamu tahu perbedaan antara pertempuran yang mengangkatmu dan pertempuran yang hanya membakar waktumu. Dan sekarang mereka tersesat. Karena tanpa kehadiranmu di dalam permainan itu, seluruh strategi mereka runtuh. Mereka kehilangan arah, kehilangan musuh, kehilangan makna dari keributan yang mereka buat. Kamu bukan bagian dari kekacauan itu. Kamu adalah gangguan bagi sistem yang tidak jujur. Kamu bukan pecahan dari kebisingan. Kamu adalah diam yang memekakan. Jadi tetaplah berjalan di jalurmu. Jangan kembali ke meja mereka hanya karena mereka memanggilmu. Jangan turunkan frekuensimu hanya untuk membalas suara sumbang. Karena kamu bukan bagian dari permainan itu. Kamu adalah akhir dari permainan itu. Dan sekarang, saat mereka mencari arah, kamu sedang membangun dunia yang mereka bahkan tidak tahu pintunya. Bagian 4. Mereka bertaruh pada versi lama dirimu, tapi kamu sudah berkembang jauh. Mereka mengira kamu akan selamanya menjadi dirimu yang dulu, yang mudah memaafkan meski sering disakiti, yang selalu mengalah agar tidak menimbulkan masalah, yang mengabaikan diri sendiri demi menjaga kedamaian palsu. Mereka bertaruh pada dirimu yang lama, versi yang pernah terluka, yang pernah ragu, yang pernah tunduk, hanya demi diterima.
Mereka membangun harapan atas keraguanmu dan mereka merancang kejatuhan berdasarkan bayangan lamamu yang telah lama terkubur. Tapi inilah kebenarannya. Dirimu yang dulu sudah tidak ada. Kamu telah berubah. Bukan karena ingin membalas, tapi karena kamu memilih untuk bertumbuh. Kamu tidak sekadar beranjak. Kamu berevolusi. Kamu tidak sekadar berubah. Kamu bereinkarnasi secara rohania, dan perubahan itu tidak kamu umumkan, tidak kamu tayangkan. Kamu melakukannya dalam diam, dalam doa, dalam luka yang kamu sembuhkan sendiri, tanpa tepuk tangan, tanpa sorotan. Hanya kamu dan semesta yang tahu betapa dalamnya luka yang kamu sembuhkan dan betapa sunyinya prosesmu untuk bangkit. Mereka terus menyebut namamu dalam cerita lama, seolah kamu masih tinggal di masa lalu. Mereka menggali kesalahanmu yang dulu, berharap bisa mengurungmu di sana. Tapi mereka tidak sadar bahwa kamu telah berpindah frekuensi. Kamu tidak tinggal di ranah itu lagi. Mereka masih sibuk menguliti masa lalu, sementara kamu sudah menanamkan benih masa depan. Mereka masih menyebar cerita tentang dirimu yang lemah, sementara kamu telah berdiri sebagai kekuatan yang bahkan tak bisa mereka prediksi. Kamu tidak sekadar tumbuh, kamu berubah menjadi sesuatu yang tak bisa dijinakkan oleh kenangan. Dan itulah yang membuat mereka resah. Karena mereka kehilangan kendali atas narasi tentangmu. Karena mereka sadar, kekuatan yang dulu mereka pandang remeh kini tidak bisa mereka sentuh. Kamu bukan lagi jiwa yang membutuhkan pengakuan. Kamu adalah keheningan yang menyembuhkan, kekuatan yang tidak diumumkan, dan cahaya yang tetap menyala meski tak pernah disorot. Jadi biarkan mereka sibuk dengan cerita yang sudah usang. Biarkan mereka berbicara dengan bayanganmu yang lama. Sementara itu, kamu terus melangkah, membawa versi terbaik dari dirimu yang bahkan belum kamu temui sepenuhnya. Dan ingatlah ini, kamu tidak berutang penjelasan atas pertumbuhanmu. Kamu tidak perlu meminta maaf karena telah sembuh. Dan kamu tidak harus menoleh ke belakang untuk menjelaskan mengapa kamu tidak lagi tinggal di sana. Karena perjalananmu adalah milikmu. Dan mereka yang tak ikut menyembuhkan lukamu tidak berhak menilai hasilmu. Mereka bertaruh pada kejatuhanmu. Tapi kamu adalah plot twist yang tidak akan pernah mereka mengerti. Bagian 5. Kamu tidak sekadar mematahkan kutukan, kamu mengubahnya menjadi peringatan. Kamu pernah merasa seolah hidup ini adalah warisan luka. Seolah rasa sakit yang kamu rasakan bukan hanya milikmu, tapi milik orang-orang sebelum kamu, yang tak pernah sempat bersuara, yang hanya bisa menunduk dan diam dalam luka yang diwariskan secara turun-temurun. Mungkin kamu pernah bertanya, kenapa hidupku terasa begitu berat? Kenapa aku harus menanggung beban yang bahkan bukan aku yang menciptakannya? Jawabannya adalah, karena kamulah yang dipilih untuk menghentikannya. Kamu adalah titik baliknya. Kamu adalah cukup sampai di sini. Apa yang kamu hadapi bukan sekadar rasa sakit personal. Kamu sedang berdiri di tengah pusaran luka generasi, ketakutan yang diwariskan, pola pikir yang dibentuk oleh trauma, dan siklus penderitaan yang tak pernah dipertanyakan. Tapi tidak seperti yang lain, kamu tidak melanjutkan warisan luka itu. Kamu tidak meneruskannya ke depan. Kamu memilih untuk menghadapinya. Dengan air mata, dengan doa, dengan keberanian. Mereka tidak tahu betapa berat langkahmu. Betapa banyak malam kamu bertahan sendiri dengan jiwa yang gemetar namun tetap tegak. Kamu bukan hanya sedang menyembuhkan dirimu, kamu sedang menyembuhkan garis keturunanmu. Dan ya, itu menyakitkan, itu melelahkan, kadang terasa tak adil, tapi semesta melihat semua, dan ia mencatatnya bukan sebagai penderitaan, tapi sebagai keberanian yang suci. Mereka yang hidup dalam pola lama akan menganggapmu pembangkang.
Mereka yang nyaman dalam kekacauan akan melihatmu sebagai ancaman, tapi biarkan, karena luka yang kamu lawan bukan untuk membuktikan apa-apa kepada mereka, tapi untuk memulihkan apa yang pernah hilang dalam dirimu dan banyak jiwa lainnya. Kamu adalah pemutus rantai, kamu adalah pengubah arus, kamu adalah suara yang selama ini dikubur oleh diam. Dan sekarang, setelah semua itu, kutukan yang pernah ditujukan untuk menghancurkanmu justru berubah menjadi bukti bahwa kamu tak bisa dihancurkan. Kutukan itu kini menjadi peringatan, bukan hanya bagi dirimu, tapi bagi siapapun yang mencoba menjatuhkan cahaya yang telah kamu bangkitkan. Apa yang dulu mengikat keluargamu tak lagi bisa menyentuhmu. Apa yang dulu menakuti mereka kini berlutut di hadapan keberanianmu. Kamu tidak hanya mematahkan kutukan, kamu mempermalukannya. Kamu menjadikannya pelajaran yang tak akan mereka ulangi lagi. Jadi berdirilah lebih tegak hari ini. Karena kamu bukan hanya penyintas, kamu adalah pahlawan dalam garis keturunanmu. Dan siapapun yang meremehkan kekuatanmu akan sadar terlambat bahwa mereka sedang berhadapan bukan hanya dengan satu jiwa, tapi dengan seluruh generasi yang akhirnya punya harapan. Dan kamulah harapan itu. Bagian 6. Kamu menjadikan luka sebagai rancangan kemenangan. Dulu, setiap luka yang mereka berikan terasa seperti akhir. Seperti tusukan tanpa obat, seperti badai yang tak kunjung reda. Setiap pengkhianatan, setiap penolakan, setiap cemoohan, seolah ditujukan untuk mematahkanmu, membuatmu berhenti, membuatmu hilang. Tapi kamu tidak hilang. Kamu belajar. Bukan hanya belajar untuk bertahan, kamu belajar untuk membangun. Kamu mengumpulkan serpihan-serpihan dari rasa sakit itu, bukan untuk disimpan sebagai kenangan, tapi untuk dijadikan rancangan kemenanganmu. Mereka mengira setiap luka yang mereka tanam akan membuatmu runtuh, tapi kamu malah menjadikannya batu pijakan. Mereka mengira setiap tikaman akan membuatmu membusuk dari dalam, tapi kamu malah menjadi tajam, bukan untuk membalas, tapi untuk memotong tali-tali keterikatan yang menahanmu dari takdirmu. Kamu mulai melihat dengan mata yang lebih dalam. Kamu tidak lagi hanya merasakan emosi, kamu membaca energi. Setiap perlakuan buruk menjadi informasi. Setiap pengkhianatan menjadi cetak biru. Dan setiap kejatuhan menjadi pelajaran yang tak ternilai. Kamu bukan hanya disakiti, kamu dibentuk. Bukan oleh tangan manusia, tapi oleh kebijaksanaan semesta yang tahu bahwa kamu harus melewati semua itu agar dapat berjalan di jalur yang tidak semua orang bisa lalui. Itulah mengapa sekarang kamu berjalan dengan keheningan. Kamu tidak lagi menjelaskan apapun, tidak perlu membuktikan apapun, karena kebenaranmu tidak butuh panggung, ia menyinari dirinya sendiri. Dan mereka yang dulu menyakitimu, kini bingung. Karena kamu tidak hancur seperti yang mereka kira. Kamu tidak tenggelam seperti yang mereka harapkan. Sebaliknya, kamu bangkit tanpa suara. Dan kehadiranmu kini menggetarkan bukan karena kamu berteriak, tapi karena diam, kamu adalah konfirmasi bahwa kamu tidak bisa dikalahkan. Semua rasa sakit itu kini menjelma jadi arsitektur ilahi. Kamu membangun dirimu dengan bahan yang sama yang dulu digunakan untuk menghancurkanmu. Setiap luka berubah menjadi pilar. Setiap air mata berubah menjadi pondasi. Dan kini kamu tinggal di rumah keberanian yang kamu bangun sendiri. Dari reruntuhan harapan yang pernah mereka hancurkan. Itulah bedanya kamu dengan mereka. Mereka menebar luka untuk mematikan. Kamu mengubah luka menjadi kekuatan yang tak bisa ditiru. Dan kini, kamu berjalan tidak hanya sebagai penyintas, tapi sebagai arsitek dari takdirmu sendiri. Jangan pernah lagi merasa kecil
karena pernah dilukai. Karena nyatanya, kamu adalah bukti hidup bahwa rasa sakit tidak harus jadi penjara. Ia bisa jadi jembatan menuju kebangkitan. Hari ini, kamu tidak sekadar hidup. Kamu sedang menapaki jalan kemenangan yang kamu rancang sendiri. Dari luka yang mereka sangka akan menguburmu. Bagian 7. Mereka membakar ujian, tapi kamu menjadi api yang menyinari jalan. Mereka datang dengan niat menyulut perang, tapi kamu tidak memberi perlawanan. Kamu memberi keheningan. Mereka menyusun jebakan dengan racun halus, menyisipkan sindiran dalam senyum, menyematkan luka dalam pujian yang palsu. Mereka ingin kamu terpancing, meledak, terbakar dalam emosi. Karena bagi mereka, kemenangan adalah ketika kamu kehilangan kendali. Tapi kamu tidak berjalan dengan amarah. Kamu berjalan dengan kesadaran. Kesadaran bahwa tidak semua api harus kamu padamkan, karena sebagian api memang diciptakan agar kamu belajar menjadi cahaya. Dan saat mereka menyalakan kobaran api untuk membakar reputasimu, kamu tidak lari. Kamu tidak membalas. Kamu hanya berdiri, diam, dengan jiwa yang utuh dan hati yang sudah tidak bisa disentuh oleh kebisingan. Itulah kekuatan sejati. Ketika kamu mampu menolak bertarung di medan pertempuran yang dibangun dari ego dan kebohongan. Mereka menggoda egomu, menguji kesabaranmu, memancing reaksi darimu. Tapi kamu tahu, reaksi hanya memberi mereka panggung. Dan kamu tidak diciptakan untuk menjadi bagian dari drama mereka. Kamu adalah panggung itu sendiri. Dan hanya orang yang tahu nilainya yang bisa memilih diam. Saat diam menjadi pernyataan paling kuat yang pernah bisa disampaikan. Keheninganmu membuat mereka gelisah. Karena dalam keheningan itu, terdapat refleksi dari diri mereka yang tak bisa mereka tolak. Dalam ketenanganmu, mereka melihat kebisingan mereka sendiri. Kamu bukan pengecut. Kamu adalah penjaga frekuensi. Dan kamu memilih tidak merespons. Bukan karena tidak bisa, tapi karena kamu memilih untuk tidak turun ke tempat yang tidak pantas untukmu. Dan lihat sekarang, mereka yang dulu berisik, kini sibuk menebak apa yang akan kamu lakukan. Mereka yang dulu tertawa, kini takut pada kehadiranmu yang hening namun menggetarkan. Karena yang tidak mereka pahami adalah ini. Kemenangan terbesar tidak datang dengan balasan keras, tapi dengan ketenangan yang tak bisa diganggu. Kamu membiarkan mereka terbakar oleh api mereka sendiri. Dan dalam nyala yang mereka buat untuk melukai, mereka justru terbakar oleh harapan mereka yang tak terwujud. Sementara kamu tidak hangus. Kamu menjadi nyala. Nyala yang tidak membakar, tapi menyinari. Nyala yang tidak membalas, tapi menyadarkan. Nyala yang tidak menyakiti, tapi memuliakan. Kamu adalah api suci yang tidak bisa mereka kuasai. Dan karena itulah mereka takut. Hari ini, kamu bukan hanya telah melewati ujian. Kamu telah menjadikan ujian itu sebagai obor. Dan obor itu kini menuntun banyak jiwa lain yang masih berjalan dalam gelap. Kamu menang bukan dengan suara keras, tapi dengan kedalaman batin. Bukan dengan ledakan emosi, tapi dengan kejernihan hati. Dan ketika kamu memilih untuk tetap diam, dunia akhirnya mendengar suara paling nyaring dari semua. Suara jiwa yang tahu siapa dirinya dan tidak butuh pembuktian dari siapapun. Kini, setelah semua luka berubah menjadi kekuatan, setelah semua sunyi berubah menjadi panggung yang agung, dan setelah semua penolakan justru membawamu pulang kepada dirimu yang sejati, inilah waktunya untuk kamu berhenti meragukan siapa dirimu. Kamu bukan lagi jiwa yang bertanya, "Aku ini siapa?" Karena kini semesta telah menjawabnya dengan setiap nafasmu yang bertahan, dengan setiap langkahmu yang tetap melaju,
dan dengan setiap cahaya yang terus kamu pancarkan, walau tak ada satupun yang menyulutkannya untukmu. Kamu adalah bukti bahwa keteguhan lebih kuat dari teriakan, bahwa ketenangan bisa lebih menggetarkan dunia daripada kebisingan yang penuh sandiwara, bahwa keberhasilan tidak selalu datang dengan sorotan, tapi dengan keberanian untuk tetap berdiri dalam gelap. Dan sekarang, tidak perlu lagi kamu mengecilkan langkahmu demi membuat orang lain nyaman. Tidak perlu lagi kamu menjelaskan dirimu kepada mereka yang tak pernah mau mengerti. Tidak perlu lagi kamu menunggu pengakuan dari dunia yang terlalu sibuk membandingkan, sementara kamu telah membuktikan dirimu dalam diam. Kamu sudah menang, bukan karena kamu lebih keras, tapi karena kamu lebih dalam. Bukan karena kamu lebih terlihat, tapi karena kamu lebih kuat dalam yang tak terlihat. Jadi berjalanlah dengan tenang, berbicara dengan kesadaran, dan pancarkan cahayamu tanpa ragu. Karena hari ini bukan kamu yang mengejar takdirmu, tapi takdirmu yang sedang menyambutmu. Dan untuk kamu yang masih di sini, masih membaca dengan hati yang terbuka, tinggalkan angka 77 di kolom komentar sebagai sinyal kuat ke semesta bahwa kamu telah siap. Siap menerima sepenuhnya pesan ini, siap menerima kemenanganmu, dan siap berjalan di jalurmu yang sejati. Kamu adalah cahaya yang tidak bisa dipadamkan, dan apapun yang telah kamu lakukan selama ini berhasil.